Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Pak Rizal pada hari ini akan melanjutkan materi untuk kelas 9 dengan judul materi pada hari ini adalah fungsi kuadrat. Ini adalah materi yang saya buat pada tanggal 16 September 2020. Pertama, pada fungsi kuadrat ini kita akan belajar mengenai cara menentukan fungsi kuadrat apabila nilainya telah diketahui. Contoh, kita punya sebuah soal yang menampilkan sebuah tabel seperti ini, di mana domainnya atau X-nya itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan hasilnya atau fungsi hasilnya bernilai negatif 2, negatif 4, negatif 4, dan negatif 2. Kalau domainnya 1, kodomainnya min 2, kalau range-nya min 2, kalau domainnya 2, range-nya adalah min 4. Kemudian dikasih pilihan jawaban, manakah fungsi yang tepat dari tabel yang ini? Apakah A, fx-nya adalah x kuadrat min 2x tambah 5, atau B, fx-nya adalah x kuadrat min 5x tambah 2? Kita jawab. Cara jawabnya adalah, kita cobakan satu persatu dari kedua buah fungsi yang ini ada dari tabel yang telah tersedia. Kita coba dari opsi pilihan jawaban yang A, fx-nya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 5. Berarti kalau dia domainnya 1, x-nya dirubah menjadi 1, sehingga menjadi 1 pangkat 2 dikurangin 2 kali 1 tambah 5. 1 dikuadratin jadi 1, min 2 kali 1 jadi min 2, ditambahin 5. 1 kurang 2 jadi min 1, min 1 tambah 5, hasilnya 4. Dan dia ternyata salah, kita lihat. Saat dia dimasukkan 1 tadi, hasilnya kan harusnya min 2 ya. Tapi ternyata di sini dia menjadi 4, berarti dia salah. Nah, kalau dari pilihan jawaban yang A sudah salah, tidak usah kamu lanjutkan. Kamu langsung lanjut ke pilihan jawaban yang B. Fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 2. Kita lihat. Fx-nya adalah x kuadrat kurang 5x tambah 2. Kita tulis ulang. Lalu kita hitung untuk domain yang pertama, F dalam kurung 1. Berarti dia 1 kuadrat dikurangin 5 kali 1 ditambah 2. Gitu ya. Berarti dia menjadi 1 kurang 5 tambah 2. 1 kurang 5 jadi min 4, min 4 tambah 2 jadi min 2. Benar. Tuh dari tabel tadi min 2 ya. Lanjut lagi dalam F dalam kurung 2. Berarti 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 4. Berarti 4 dikurangkan 5 kali 2 10 ditambahin 2. 4 kurangin 10 min 6, min 6 tambah 2 jadi min 4. Dan dia juga benar. Sesuai dengan tabel yang tadi. 2 jadinya min 4. Ya. Kita hitung lagi untuk F dalam kurung 3 fungsinya. Berarti dia 3 kuadrat kurang 5 kali 3 ditambah 2. Berarti 9 dikurangkan 15 ditambah 2. Jawabannya jadi min 4 juga. Benar. Sesuai dengan tabel. Terakhir kita masukkan domainnya 4. Hasilnya nanti harus min 2 ya. Kita hitung. Berarti F dalam kurung 4 dia menjadi 4 kuadrat dikurangin 5 kali 4 ditambah 2. 16 dikurangin 20 ditambah 2. Jawabannya min 2 dan dia juga benar. Jadi yang benar adalah opsi pilihan jawaban yang B. Seperti ini ya. Kita lanjut untuk materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang cara menentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X. Cara menentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X. Fungsi kuadrat ya, maksudnya ini ya. Apabila grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X, maka Y-nya dianggap 0. Dianggap 0 ya. Diulangi. Apabila grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X, maka Y-nya dianggap 0. Kita perhatikan contoh. Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 12. Carilah titik potongnya terhadap sumbu X. Kita jawab. Kalau dia mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya dianggap 0 tadi ya. Berarti Y di sini dianggap 0, sehingga bisa kita tulis dengan jawaban X kuadrat ditambah X kurang 12 sama dengan 0. Kalau fungsinya sudah menjadi persamaan seperti ini, nanti kamu mengerjakannya difaktorkan. Difaktorkan. Gitu ya. Difaktorkan berarti dia menjadi
Kita buat dua kurungan, X tambah 4 dan X min 3 sama dengan 0. Pemfaktoran dari bilangan kuadrat ini. Pemfaktoran materinya ada di bab yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Berarti X yang pertama kemungkinan jawabannya bisa negatif 4, X yang kedua kemungkinan jawabannya bisa 3. Sehingga dapat kita peroleh titik potongnya adalah negatif 4,0 dan 3,0. Kita lanjut lagi ke materi kita yang ketiga pada hari ini. Yang ketiga kita akan belajar untuk menentukan titik potong terhadap grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Caranya adalah apabila grafik fungsi memotong sumbu Y, maka X-nya nanti akan dianggap 0. Ingat ya, apabila grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y, maka X-nya akan kita anggap sebagai 0. Contoh, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 12. Carilah titik potongnya terhadap sumbu Y. Maka nanti cara menjawabnya, kamu ingat, kalau dia memotong sumbu Y, X-nya dianggap 0. Berarti Y-nya kan tadi X kuadrat tambah X kurang 12. X-nya dianggap 0, berarti dia menjadi Y sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kurang 12. Sehingga Y-nya nanti min 12. Jadi nanti didapatlah titik potongnya adalah 0, min 12. Kamu jawab dengan jawaban 0, min 12. Begitulah materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Pak Rijal dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.